Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaifa halukum teman-teman? Bagaimana kabar hari ini? Semoga pada hari ini teman-teman masih tetap dalam keadaan sehat ya. Dan semoga teman-teman masih tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Baik teman-teman, insya Allah hari ini kita akan membahas materi di tema 2, subtema 1. Menyebutkan isi teks dan kosakata tentang keragaman benda. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap belajar? Insya Allah siap ya. Semangat! Menyebutkan isi teks tentang keragaman benda. Nah, teman-teman, gambar apakah ini? Ya, benar, gambar buku pelajaran. Apakah di antara teman-teman ada yang suka membaca buku? Insya Allah teman-teman suka membaca buku semua ya. Teman-teman, di dalam sebuah buku terdapat teks yang berisi informasi. Ya, misalkan informasi tentang jenis atau fungsi dari sebuah benda. Teman-teman, menyebutkan isi teks dapat dilakukan setelah membaca atau mendengarkan teks. Bacalah atau dengarkan teks dengan seksama agar dapat menemukan informasi dalam teks. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi dari sebuah teks, maka teman-teman harus membaca atau mendengarkan teksnya terlebih dahulu dengan seksama, dengan sungguh-sungguh ya. Kemudian teman-teman, setelah teman-teman membaca teks atau mendengarkan teks, teman-teman dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut ya, untuk mendapatkan sebuah informasi. Caranya yang pertama, bacalah seluruh teks dengan seksama, kemudian pahami isi teksnya. Kedua, jika masih kurang paham, maka ulangilah membaca teks tersebut. Ketiga, tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, sekarang ayo kita baca bersama teks berikut dengan judul Bermain Gelembung Sabun. Dedi senang bermain di rumah. Kali ini ia bermain gelembung sabun di halaman bersama teman-temannya. Bermain gelembung sabun sebaiknya dilakukan di luar rumah. Gelembung sabun mudah dibuat. Sabun pencuci piring dicampur dengan air, kemudian diaduk rata. Buatlah tangkai peniupnya dari sedotan. Lipatlah ujung sedotan membentuk segitiga. Ikatlah menggunakan karet gelang. Celupkan tangkai peniup ke dalam larutan sabun, lalu tiup. Gelembung-gelembung sabun akan terbentuk. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai membaca teksnya. Kemudian setelah membaca teks, maka kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang isi dari teks tersebut ya. Mari kita jawab bersama-sama teman-teman ya. Teman-teman, perhatikan sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Maka jawabannya itu pasti ada di dalam teks. Maka teman-teman cari jawabannya di dalam teks yang tadi teman-teman sudah baca atau sudah dengarkan ya. Seperti itu. Baik, pertanyaan pertama berkaitan dengan teks bermain gelembung sabun. Benda apa ya yang digunakan saat bermain gelembung sabun? Nah, coba teman-teman lihat lagi teksnya. Ya, benar teman-teman. Jawabannya adalah sedotan sabun dan air bendanya.
Kemudian teman-teman, pertanyaan yang kedua. Bahan apa yang digunakan untuk membuat gelembung sabun? Nah, coba sekarang teman-teman baca lagi dan temukan jawabannya pada teks. Ya, benar teman-teman. Jawabannya adalah air dan sabun pencuci piring ya, bahannya ya untuk membuat gelembung sabun. Masya Allah, barakallahu fikum teman-teman. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Bagaimana cara membuat gelembung sabun? Silakan coba dibaca lagi teksnya dan temukan jawabannya teman-teman. Benar, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Jadi cara membuat gelembung sabun itu dengan mencampurkan semua bahan ya, yaitu air dan sabun pencuci piring, kemudian diaduk rata, maka sudah jadi gelembung sabun. Ya, mudah ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, pertanyaan yang keempat. Benda berbentuk apa saja yang terdapat dalam teks bermain gelembung sabun? Nah, sekarang teman-teman perhatikan lagi teksnya, dibaca lagi dan temukan jawabannya. Ya, benar teman-teman. Jadi dari teks bermain gelembung sabun, kita dapat menemukan benda-benda seperti sabun berbentuk kental cenderung cair ya, kemudian air berbentuk cair dan gelembung sabunnya yang berbentuk bulat dan mudah pecah. Ya teman-teman ya, itu benda-benda berbentuk yang dapat kita temukan di teks bermain gelembung sabun. Bagaimana teman-teman? Apakah mudah menemukan informasi di dalam sebuah teks? Insya Allah mudah ya, nanti insya Allah teman-teman juga berlatih. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, ibu ingin bertanya, apakah teman-teman suka bermain? Ya, pastinya teman-teman suka ya bermain. Teman-teman, banyak benda-benda yang dapat digunakan untuk bermain ya. Misalnya bola bekel, bola kasti, kemudian bola tenis meja. Nah, itu merupakan benda-benda yang bisa kita gunakan untuk bermain ya. Teman-teman, ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam ya. Ada benda-benda yang berbeda bentuknya, kemudian berbeda bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya ya. Baik, teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada gambar apa teman-teman? Nah, ini teman-teman Ikhwan pasti tahu ya, ini adalah gambar kelereng. Nah, yang akhwat juga pasti tahu ya. Teman-teman, kelereng ini termasuk benda yang dapat kita gunakan untuk bermain ya, dan tentunya mempunyai ciri-ciri sendiri ya, diantaranya bentuknya, bahannya, warnanya, permukaannya, dan fungsinya juga berbeda dengan benda lainnya ya. Mari kita sebutkan nama benda, bentuk, bahan, warna, permukaan, dan fungsi atau kegunaan dari kelereng tersebut ya. Ayo kita coba bersama-sama. Baik teman-teman, yang pertama nama bendanya adalah kelereng. Kedua, kelereng berbentuk bola kecil terbuat dari kaca. Tiga, warnanya bening, berwarna-warni. Empat, permukaannya halus dan licin. Permukaan itu kulit luarnya ya teman-teman. Kelima, fungsinya atau kegunaannya, kelereng itu digunakan untuk bermain dengan cara dijentik dengan jari. Ya, seperti itu teman-teman. Itu kita sudah menyebutkan kosakata tentang benda yaitu kelereng. Insya Allah mudah ya. Nanti masih banyak benda-benda lainnya ya, yang tadi disebutkan, misal bola kasti, bola tenis, terus masih banyak lagi ya, bola bekel. Baik teman-teman, alhamdulillah Ibu cukupkan untuk penjelasan materi pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, sampaikan di grup diskusi ya. Kita tutup kegiatan menyimak materi pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.